Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nayon Fajar Ade Cendra dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari DNS, kemudian cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai apa itu DNS. Nah, DNS atau biasa disebut dengan Domain Name Server adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet perlu mengetikkan IP address sebuah website. Cara ini cukup merepotkan sebab ini artinya perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. Nah, DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Jadi tinggal mengingat nama domain dan memasukkan dalam address barnya. Kemudian DNS akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Nah, fungsi IP address itu yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Kemudian ini gambar ini adalah struktur dari root dan top level domain. Root level domain merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang dari sebuah URL. Kemudian untuk top level domain adalah eksistensi yang berada di bagian dan depan root level domain. Terdapat dua jenis TLD yang umumnya dipakai. Keduanya yaitu Generatic Top Level Domain atau GTLD dan Country Code Top Level Domain atau CCLTD. Kemudian bagaimana cara kerja DNS? DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai dari proses minta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lainnya seperti DNS recursion, group name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Ya, seperti gambar berikut, ini merupakan langkah-langkah dari cara kerja DNS. Kemudian macam-macam DNS seperti A-record atau address record, ada AAA record, MX record, CNAME record, NS record, PTR record, cert record, dan lain-lain. Kemudian langsung saja ke percobaannya. Yang pertama ada skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan file server dan web server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mensterilasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Nah, kemudian untuk langkah percobaan, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server. Nah, ini IP address dari DNS server, kemudian web server, dan FTP server. Kemudian aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Oke, kita langsung saja. Kita akan coba cek dulu. Nah, sebelumnya saya sudah buat topologinya seperti pada web server sebelumnya. Nah, di sini kita akan menyambungkan DNS server, kemudian web server, dan FTP server. Kita mulai dari PC1, kita akan mengecek apakah dari PC1 sudah terhubung ke DNS server, web server, dan FTP server. Nah,
kita akan melakukan ping dulu ke DNS server. Oke, baik, ini sudah terhubung ya. Kemudian ke web server kita akan cek. Oke, ini juga sudah terhubung ke web server, kemudian ke FTP server. Kita lihat. Nah, juga sudah terhubung ke FTP server. Kemudian lanjut ke PC 4, kita akan lihat apakah sudah terhubung dari PC 4 ke DNS server, web, dan FTP server. Oke, sudah terhubung. Kemudian ke web server. Oke, sudah terhubung juga. Yang terakhir ke FTP. Nah, sudah terhubung juga ke FTP server. Selanjutnya ke laptop, kita akan lihat apakah sudah terhubung. Baik, sudah terhubung ya ke DNS server, kemudian ke web server. Selanjutnya ke FTP. Baik, sudah terhubung juga. Kemudian ke smartphone, dari smartphone kita cek. Jika sudah terhubung ke DNS, kemudian ke web. Baik, sudah terhubung juga. Kemudian terakhir ke FTP. Nah, juga sudah terhubung ke FTP. Selanjutnya, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Baik, langsung saja ke DNS server, bagian service, kemudian ke DNS. Nah, DNS ini kita akan melakukan add pada ftp.com, membuat domain juga seperti perintahnya untuk mengaktifkan service DNS. Nah, di sini kita dapat misal kita dapat buat yang baru seperti ini contohnya. mail.com. Nah, buat addressnya 43 4. Nah, kemudian add. Nah, itu contohnya cara untuk melakukan add. Kemudian untuk menghapusnya kita tinggal remove, dan kalau memang sudah mendaftarkannya, lakukan save saja jika memang tidak ada kesalahan.
sudah. Pada PC 1 dan laptop jalankan perintah ns-lookup seperti berikut. Oke, pada PC 1 kita langsung saja ke command prompt ns-lookup jarcom.com. Next, sudah terhubung ya. Kemudian ke www.jarcom.com. ns-lookup www.jarcom.com. Baik, jika sudah terhubung, kemudian pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Jika berhasil, maka akan tampil sebagai berikut. Oke, langsung saja. Dari PC 1 kita buka web browsernya. Nah, di sini kita ketikkan saja jarcom.com. Baik, sudah berhasil ya. Kemudian kita coba tadi yang satunya www.jarcom.com. Oh, sebentar. Kita coba www.jarcom.com. Nah, juga sudah berhasil ya. Kemudian selanjutnya pada PC 1 dan laptop jalankan perintah ns-lookup seperti berikut. Oh ya, ada laptop. Oh, kita coba dulu di laptop web browser yang tadi, yang jarcom.com sama www. Belum. Kita coba jarcom.com. Baik, di laptop juga sudah bisa. Kita coba lagi. Nah, juga sudah bisa. Oke. Tadi perintahnya yang selanjutnya, pada PC 1 dan laptop, jalankan perintah ns-lookup sebagai berikut. ns-lookup ftp.jarcom.com. Oke. PC 1 kita jalankan perintahnya ns-lookup ftp.jarcom.com. Nah, sudah terhubung ya. Kemudian buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah sebagai berikut. Oke, kita coba ya. ftp.jarcom.com. Kita ketikkan ini. Kita coba ftp.jarcom.com. Nah, untuk username-nya coba, kemudian untuk passwordnya coba. Nah, sudah berhasil ya. Kemudian dari laptop kita coba juga ftp jarcom.com. Username-nya coba, kemudian passwordnya juga coba. Nah, juga sudah berhasil. Nah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.